Halo teman-teman, kembali lagi di Bongkar Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film animasi yang berjudul Mamis yang dirilis baru-baru ini. Menceritakan tentang petualangan tiga mumi berusia ribuan tahun ke dunia manusia untuk mencari cincin kerajaan yang dicuri oleh seorang arkeolog. Bagaimana keseruannya? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang arkeolog bernama Sylvester bersama dua anak buahnya yang berhasil menemukan sebuah makam Mesir kuno. Di dalam makam itu mereka menemukan sebuah peti. Namun ketika membukanya mereka tak menemukan apapun di dalam peti itu. Sylvester lalu membaca tulisan kuno yang ada pada makam itu, yang memberikan petunjuk tentang dunia para mumi di alam baka. Sylvester juga menemukan sebuah lubang kecil di dalam peti itu dimasuki oleh seekor kumbang. Dirinya pun sangat yakin sudah menemukan sesuatu. Kemudian diperlihatkan dunianya para mumi, yang tepat berada di bawah dunia manusia. Di sana mereka mempunyai matahari dan bintangnya sendiri, yang mana siang dan malam mereka atur bergantian secara manual. Di sana para mumi hidup layaknya manusia biasa. Salah satu di antara mereka bernama Tut. Dia merupakan pembalap kereta kuda yang sudah pensiun. Walau begitu dirinya masih cukup terkenal dan bahkan memiliki banyak penggemar. Tut hanya tinggal berdua bersama adik kecilnya. Mereka bekerja sama mengelola sebuah toko kertas. Sang adik sangat ingin Tut kembali balapan. Namun sayangnya, Tut tak bisa lagi melakukan hal itu. Dia sangat trauma setelah mengalami kecelakaan pada balapan terakhirnya. Ketika berada di kota, Tut dengan baik hati menyeberangkan seorang nenek tua. Namun sialnya, dia hampir saja ditabrak oleh kereta kuda yang dikendarai seorang wanita. Sempat terjadi pertengkaran di antara mereka. Akan tetapi wanita itu segera pergi meninggalkannya. Tut sama sekali tidak mengetahui kalau wanita itu merupakan putri sang Firaun yang bernama Nefer. Dia bahkan akan menjadi penerus Firaun selanjutnya. Pada hari itu juga sang ayah memberitahukan pada Nefer kalau mereka akan mencari calon suami bagi Nefer. Tentu saja itu membuat Nefer sangat kaget. Dirinya belum siap untuk menikah. Apalagi kalau calon suaminya dipilih oleh seekor burung phoenix. Namun apa daya, Nefer tak bisa menolak perintah sang ayah. Beberapa waktu kemudian ritual pemilihannya pun segera dimulai. Sebuah portal lalu dibuka. Dari dalam portal itu lalu keluar seekor burung api phoenix, yang kemudian mulai terbang ke kota untuk mencari seseorang. Di waktu yang bersamaan, adik Tut yaitu Sekem sedang bermain dengan bumerangnya. Secara kebetulan bumerangnya tak sengaja mengenai burung phoenix itu, yang selanjutnya membuat burung itu jatuh di rumah mereka. Beberapa saat kemudian para pasukan istana mendatangi Tut, lalu membawanya menuju istana. Tut sendiri tak paham apa yang sedang terjadi. Dia lalu diberitahu kalau dirinya sudah terpilih untuk menikahi putri Nefer. Tiba-tiba mendengar itu sangat mengejutkan dirinya. Sementara Nefer tak percaya kalau dia bertemu kembali dengan Tut. Semula Tut menolak dengan halus perjodohan itu. Akan tetapi dia langsung diperingatkan kalau menolak maka kedua mata dan lidahnya akan dicabut. Tut lantas tak punya pilihan lain selain menerimanya. Dia kemudian diberikan sebuah cincin pertunangan, yang mana Tut harus menjaganya sampai pernikahan mereka tiba. Pada malam harinya Tut menyimpan cincin itu di sebuah tempat rahasia. Tempat yang sama di mana dia menyimpan semua piala yang sudah dimenangkannya. Ketika mereka baru saja pergi, sesuatu masuk ke dalam tempat itu. Dan ternyata itu adalah robot kecil yang dikendalikan oleh Sylvester. Sylvester lalu mulai mengacak-acak tempat itu untuk mencari barang-barang berharga yang bisa dia curi. Dan sialnya cincin tunangan Tut adalah salah satunya.
Banyaknya barang curian yang dibawanya membuat robot kecil itu tak bisa keluar. Sylvester kemudian membobol tempat itu menggunakan dinamit. Kerasnya bunyi ledakan bahkan sampai ke dalam istana. Dengan cepat Tut dan Sechem langsung kembali ke tempat itu. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat tempat itu sudah hancur dan cincinnya sudah hilang. Melihat lubang besar di tempat itu, mereka pun sangat yakin kalau itu merupakan ulah dari manusia. Oleh sebab itu, Tut berencana pergi ke dunia manusia untuk mencari cincin itu. Sechem lalu meminta untuk ikut bersamanya. Jika tidak, maka dia akan memberitahukan pada Firaun kalau cincin itu sudah hilang. Mereka berdua lalu mulai naik ke dunia manusia. Hingga akhirnya mereka pun sampai di makam yang ditemukan oleh Sylvester. Di tempat itu terdapat sebuah lampu sorot yang membuat Sechem sangat penasaran. Namun Tut langsung memperingatkannya untuk menghindari sinar putih, yang mana kalau terkena maka wujud asli mereka akan terungkap. Tak jauh dari makam itu mereka menemukan sebuah perkemahan, dan di sana terlihat Sylvester bersama dengan cincinnya, yang mana cincin itu dia simpan di dalam sebuah box yang nantinya akan dikirim ke dermaga menggunakan sebuah truk. Dengan cepat mereka berdua lalu masuk ke dalam truk itu dan mulai mencari cincin itu di dalamnya. Tapi sialnya mereka tak bisa menemukannya. Beberapa saat berselang mereka pun akhirnya sampai di dermaga. Tut dan Sechem bersembunyi di dalam sebuah box ketika para pekerja membawa mereka masuk ke dalam gudang kapal. Belum lama di sana, Nefer tiba-tiba muncul di tempat itu. Ternyata secara diam-diam dia mengikuti mereka. Ketika mengetahui cincinnya sudah hilang, dia pun sangat senang karena dirinya tak akan jadi menikah. Namun tidak dengan Tut, yang akan kehilangan mata dan lidahnya kalau cincin itu sampai hilang. Tut lalu hendak pergi dari kapal itu. Tapi sialnya tempat itu sudah terkunci. Mereka bertiga pun sudah pasrah akan dibawa kemana. Tak lama kemudian kapal yang membawa mereka sampai di kota London. Mereka bertiga berhasil keluar dari kapal. Dan lagi-lagi kembali melihat Sylvester bersama anak buahnya. Mereka kemudian mengikuti kemana Sylvester pergi. Dan akhirnya sampai di sebuah teater, yang mana pada hari itu sedang diadakan pertunjukan musikal dengan alat kostum Mesir kuno. Orang-orang lantas berpikir kalau mereka bertiga bagian dari pertunjukan itu dan mulai memotret mereka bertiga. Namun sinar flash dari kamera malah menunjukkan wujud mumi mereka, yang kemudian membuat orang-orang itu lari ketakutan. Setelah kejadian itu mereka bertiga lalu masuk ke dalam teater. Akan tetapi manajer panggung malah mengira kalau Tut dan Nefer merupakan penari latar dari pertunjukannya. Dia kemudian membawa mereka berdua bergabung bersama penari lainnya. Beberapa saat kemudian para penari mulai masuk ke dalam panggung. Di sana ada juga sepasang penyanyi yang menjadi bintang dalam pertunjukan itu. Nyanyian mereka sangat memukau Nefer. Tut dan Nefer melihat penyanyi pria sedang memegang cincin yang mereka cari. Tiba-tiba Nefer mengeluarkan bakat terpendamnya. Dia mulai bernyanyi seakan meminta cincin itu dikembalikan padanya. Sampai-sampai membuat kedua penyanyi itu sangat kebingungan. Namun tanpa diduga penampilan Nefer sangat memukau semua penonton. Bahkan sampai menarik perhatian Sylvester. Dia kemudian melihat simbol yang ada pada pakaian Nefer, persis seperti simbol yang ada pada cincinnya. Pada akhirnya Nefer berhasil mendapatkan cincin itu kembali. Semua para penonton pun langsung bertepuk tangan memuji penampilannya. Setelah pertunjukan itu, seorang komposer bernama Ed mendatangi mereka dan ingin menawarkan pekerjaan pada Nefer. Di waktu yang bersamaan Sylvester datang untuk mengambil kembali cincinnya. Mereka lalu menumpang pada Ed untuk kabur dari tempat itu. Ed mengaku terkesima melihat penampilan Nefer di teater. Karena itu dia ingin Nefer menyanyikan lagu buatannya. Tapi Tut langsung menolaknya dengan alasan kalau mereka ada urusan yang lebih penting. Walau begitu Ed tak mau menyerah. Dia memberikan kartu namanya pada Nefer jika mereka berubah pikiran. Setelah itu terjadi pertengkaran di antara mereka berdua. Nefer merasa Tut tak memberikannya pilihan karena selama ini dia hanya ingin selalu bernyanyi. Dan kini mimpi itu sirna karena akan menikah dengan Tut.
Melihat pertengkaran mereka, Secam pun akhirnya mengaku kalau dia sebenarnya tak sengaja membuat burung Phoenix-nya terjatuh dan akhirnya membuat mereka bertunangan. Mengetahui itu, mereka berdua pun sangat senang karena pernikahan mereka akhirnya bisa dibatalkan. Namun kini timbul masalah baru. Cincin yang mereka dapatkan ternyata hanyalah cincin mainan. Mereka kemudian meminta bantuan Ed untuk menginap di rumahnya. Dengan senang hati Ed menerima mereka bertiga. Ed lagi-lagi menawarkan lagunya pada Never. Dan kali ini dengan senang hati Never bersedia menyanyikannya. Sementara itu di tempat yang berbeda, Sylvester sudah mempunyai rencana untuk menangkap Tut dan yang lainnya. Pada keesokan harinya, Ed memberikan kartu kreditnya pada mereka untuk membeli pakaian baru. Mereka bertiga lalu mencoba semua pakaian yang ada di toko. Tiba-tiba terdengar suara dari speaker di tempat itu yang memberitahukan kalau toko itu akan segera tutup. Akan tetapi mereka bertiga berpikir kalau itu adalah suara sang dewa. Di saat kembali, Ed menawarkan Never untuk melakukan streaming video di dalam studionya. Dengan begitu semua orang akan mengenalnya. Awalnya Tut memperingatkan Never kalau mereka sudah kehabisan waktu. Akan tetapi dia tak bisa lagi melarangnya. Di saat Never berkata kalau ini adalah pertama kalinya orang lain memintanya untuk bernyanyi. Tak hanya melakukan siaran langsung, mereka juga tampil langsung di atap rumah Ted. Tiba-tiba semua orang di jalan berhenti untuk menyaksikannya. Mereka sangat terkesima dengan suara yang dimiliki oleh Never. Dirinya pun menjadi viral di media sosial dan lagunya bahkan mencapai 10 hit global terbaik. Namun sayang karena ketenarannya, Sylvester akhirnya mengetahui di mana mereka berada. Malam harinya Sylvester bersama anak buahnya mendatangi rumah Ed. Mereka kemudian menculik Never ketika dirinya berada di balkon seorang diri. Tak tinggal diam, Tut berusaha mengejar mereka. Akan tetapi usahanya sia-sia. Ed lalu memberitahukan kemana Never dibawa. Namun Tut malah menyalahkan Ed atas kejadian itu. Dia kemudian pergi untuk menyelamatkan Never seorang diri. Sementara terlihat Never sudah berada di museum milik Sylvester. Dirinya dirantai dan ditahan di sebuah ruangan kaca. Ternyata Sylvester hendak mempamerkan Never kepada semua orang pada esok harinya, yang mana itu akan membuat namanya sebagai arkeolog akan semakin besar. Tak lama berselang Tut akhirnya sampai di museum itu. Diam-diam dia menyelinap masuk ke dalamnya. Namun tanpa dia ketahui, Sylvester sudah mengetahui kedatangannya melalui CCTV. Alhasil dia pun ditangkap dengan sangat mudah. Mereka berdua lalu ditembakkan obat bius oleh Sylvester. Sementara itu, Secam terlihat tak bersemangat ditinggal oleh sang kakak. Croc coba menghiburnya tapi hal itu tidak berhasil. Melihat itu, Ed kemudian menawarkan bantuannya pada Secam untuk pergi menyelamatkan Tut dan juga Never. Sesampainya di museum, Secam langsung menyemprotkan cat pada semua CCTV di sana. Dia akhirnya berhasil masuk ke dalam tempat itu tanpa diketahui dan menemukan Tut dan Never yang masih dalam pengaruh obat bius. Mereka berdua terlihat seperti orang mabuk dan terus berbicara tidak karuan. Secam juga berhasil menemukan cincinnya. Di saat yang bersamaan, Sylvester bersama anak buahnya datang ke tempat itu. Secam lalu berusaha membawa mereka keluar secara diam-diam. Tapi konyolnya Tut dan Never yang masih belum sadar malah menampakkan dirinya pada mereka. Sylvester lalu hendak membius mereka satu persatu. Untungnya tembakannya meleset dan malah mengenai Ed yang baru saja tiba di tempat itu. Tut dan Never pun akhirnya sadarkan diri. Secepat mungkin mereka kabur dari tempat itu dengan menaiki sebuah bus yang sedang berhenti. Never meminta Tut untuk mengendarainya. Akan tetapi dia menolak karena tak tahu bagaimana caranya. Tidak ingin tertangkap, Secam langsung mengambil alih kendali bus. Dengan bantuan Croc, dia mengendarai bus itu kabur dari Sylvester. Sementara Sylvester bersama dua anak buahnya coba mengejar mereka. Situasi itu lantas membuat Tut sangat panik. Sementara Sylvester masih terus coba menghentikan mereka.
Tut lalu meminta Sekem untuk melaju kencang menuju rampa, dan setelah itu berbelok tajam ke arah sebelah kiri. Akibatnya Sylvester yang tepat di belakang mereka tak sempat untuk berhenti, dan kemudian terbang melalui rampa dan mendarat di sebuah kapal tongkang. Hal itu membuat mereka bertiga sangat bahagia. Mereka bertiga lalu berencana untuk kembali, menggunakan biang lala yang mereka pikir sebagai portal untuk kembali pulang. Ed lalu memberitahukan kalau itu hanyalah sebuah wahana mainan. Namun ada cara lain bagi mereka untuk kembali ke Mesir, yaitu terbang menggunakan pesawat. Dengan bantuan Ed, diam-diam mereka berhasil menyelinap ke dalam bagasi pesawat. Saat di perjalanan, Tut akhirnya mengaku kenapa dia pensiun dari balapan. Hal itu dikarenakan dirinya sangat ketakutan. Tapi Never berkata yang sebaliknya. Baginya Tut sangat pemberani karena sudah mengambil risiko untuk menyelamatkan dirinya. Mereka bertiga sama sekali tidak mengetahui kalau Sylvester dan anak buahnya juga ada di pesawat itu. Tak lama kemudian mereka pun akhirnya sampai di piramida Mesir dan kembali ke dalam dunia tempat mereka seharusnya. Tut dan Never memutuskan untuk berpisah satu sama lain. Namun jauh di lubuk hati mereka berdua, masing-masing dari mereka masih berharap untuk bisa bersama. Setelahnya Never kembali kepada sang ayah dan meminta maaf karena sudah menghilang selama beberapa hari. Sementara Tut kembali menjalani harinya seperti biasa. Namun Tut dan Never tak bisa membohongi perasaan mereka, yang mana mereka berdua sebenarnya saling merindukan. Beberapa waktu kemudian, Sylvester berhasil masuk ke dunia para mumi menggunakan bulldozer. Kabar itu dengan cepat sampai kepada sang Firaun. Dan di saat itu juga Sylvester langsung mendatangi istana. Ternyata kali ini dia hendak menangkap sang Firaun. Di lain sisi, Sekem langsung memberitahukan pada Tut apa yang terjadi di istana. Awalnya Tut seakan tidak peduli. Akan tetapi Sekem tak berhenti untuk menyemangatinya. Dia berkata kalau Never saat ini membutuhkan dirinya. Sementara Never masih terus berjuang menghadapi Sylvester. Namun sayang dia tak bisa menghentikannya. Sang Firaun akhirnya berhasil ditangkap dan kemudian dibawa pergi. Tak menyerah, Never coba mengejar mereka. Namun sayang dia terjatuh dari bulldozer dan kini sudah terpojok. Untungnya di saat yang tepat Tut datang untuk menyelamatkannya, menggunakan kereta kuda balap andalannya. Mereka pun langsung mengejar Sylvester yang membawa sang Firaun. Kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka. Tut sempat termenung karena teringat dengan kecelakaan yang dulu menimpanya. Beruntungnya Sekem berhasil membuatnya tersadar. Tut langsung mengambil kendali kereta kudanya dan kemudian mengejar Sylvester yang mulai menjauh. Ketika sudah dekat, dia langsung melompat ke dalam bulldozer dan coba menghentikan Sylvester. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Sementara itu terlihat sebuah jurang tak jauh di depan mereka. Melihat itu, Tut langsung mendorong kereta kudanya menjauh. Sementara dirinya akhirnya jatuh ke dalam jurang bersama Sylvester. Hal itu lantas membuat Never sangat bersedih. Namun takdir berkata lain. Tut ternyata berhasil selamat berkat cincin tunangannya. Sang Firaun pun sangat berterima kasih pada Tut karena sudah menyelamatkan nyawanya. Tepat di hadapannya, Tut kemudian melamar Never menggunakan cincin yang sama. Beberapa waktu kemudian, Tut dan Never melangsungkan acara pernikahan mereka. Dan film pun berakhir. Oke teman-teman, sampai di sini video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan cerita yang Mimin bawakan. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.